ID card-nya. Ini kebenaran sebelum ada virus ini kan kami udah libur semester. Iya. Maksudnya tanggal 17 Februari ini. Emang rencana nggak pulang karena mau jalan-jalan di sana kan. Nah terus 2 minggu terakhir ini intens yang virus penyebaran virus corona itu. Terus mau pulang, mau pesan tanggal 29, tapi yang pertama itu di cancel sama pihak maskapainya. Terus pesan lagi yang kedua di cancel lagi sama maskapainya. Terus dapat yang tanggal 31 kemarin itu dari Cina trans ke Thailand, Jakarta, belum sampai Palembang itu bisa tiketnya. Nah perjalanan dari Cina ke bandara tuh pakai mobil charteran gitu, kayak travel. Itu di jalan 2 kali diberhentiin, dicek suhu tubuh sama dicek segala macam, aman lewat. Terus pas sampai bandara Cina juga diperiksa juga, terus diisi formulir, aman. Terus langsung ke Thailand, di Thailand juga aman, ke Jakarta aman. Terus ke Palembangnya besok siangnya. Baru pas di Palembang kami tuh di pesawat kan bertujuh. Terus pas mau turun katanya atas nama Anissa, Naufal sama Adam ditinggal dulu, nggak boleh keluar. Terus bingung kan kenapa nggak boleh keluar. Terus temanku tanya, ini perihal apa ya mas, katanya. Oh ini kalian dari Cina itu kan, nanti kita periksa dulu ya katanya. Oh iya boleh. Kami ini bukan bertiga kan, sebenarnya bertujuh, ada masih sisa teman lagi di belakang, duduk di belakang. Oh kalian bertujuh, ya udah nanti sekalian aja bertujuh ketemu saya. Ya udah nanti pas itu ketemu sama yang dinas kesehatan segala macam, ditanya-tanya, dites suhu badan aman. Terus tuh disuruh isi formulir sama kayak ada himbauan dari dinas kesehatan juga yang dari bandara. Terus juga disuruh isi formulir, nanti ada yang ini kayak dari bandaranya itu ganti masker mbak. Dari Cina ganti masker, terus ke bandara ganti masker, terus ke Thailand, sampai Thailand ganti masker lagi, sampai Jakarta ganti masker lagi gitu. Jadi itu upaya dari kalian ya untuk memproteksi bawa diri. ini juga apa namanya hand sanitizer tadi Selalu kemanapun dimanapun. Detol cair juga kami bertujuh itu. Jadi menghindari kan. Di kampusku juga toko-toko udah pada tutup, jadi susah mau cari makan. Jadi kami bertahan tuh stok makanan. Kalau mau keluar juga harus izin dulu sama dosen yang di bawah itu. Itu kayak ada yang biasanya di bawah harus izin mau kemana, mau beli apa, pulangnya jam berapa, ininya kemana. Pokoknya harus tulis surat segala macam. Untuk transportasi juga udah banyak yang ditutup, bis-bis itu udah nggak ada lagi. Pokoknya jalan sudah sepi semua. Mau ke bandara tuh sebenarnya bisa naik kereta, tapi kan itu pasti banyak berhubungan sama orang Cina kan, kita ketemu orang Cina banyak, jadi itu takut. Itu aja, jadi kita mengantisipasinya dengan naik mobil yang charteran tadi langsung ke bandara. Kalau dari tempatku kan kalau ke bandara itu kan beda kota mbak, jadi naik kereta dulu, terus nanti habis itu ke stasiun, nanti dari stasiun naik MRT lagi ke nanti pasti ribet ya, panjang gitu ya, ketemu banyak orang kan, jadi enaknya jadi langsung naik mobil yang charteran tadi, jadi langsung tembak ke terminal bandara gitu ya. Oke mbak, bisa diceritain sedikit nggak bagaimana suasana mencekam di Cina yang mbak rasakan? Kalau boleh tahu dari antara Yangzhou sama Wuhan itu jaraknya seperti apa nih jauhnya? itu jauh Sekitar kalau misalnya Wuhan itu di sini, Yangzhou sekitar di mana kota mana? sampai mana kayaknya di luar kota deh. Ada di kayak apa aplikasinya gitu mbak ya? Buat cek perkembangan virus-virus itu. Ya, oh ada aplikasinya, jadi di download ini ya? Ini dari WeChat, kami Dari di sana WeChat. pakai WeChat. Per jam nanti langsung update. Nah ini last update-nya tanggal 2020 bulan 2 tanggal 3 jam 11.50. Ini yang meninggalnya ada 361. Ini yang sembuhnya 477, yang terkonfirmasi 17.238, yang tersuspektednya 21.558. Nah ini untuk Itu
Itu diupdate terus ya? Iya, update terus dari pemerintah Cina, update terus. Oh. Jadi memang- kita bisa tahu di daerah kita tuh udah berapa yang kena, di daerah sini tuh udah berapa yang kena, udah berapa yang meninggal. Pokoknya di daerah Mbak ada juga yang cuy. di tempatku ada. Banyak dikit. Ini 14. 14 orang ya. Nah, ini untuk di kampusku namanya Yangzhou kotanya. Udah ada 14 orang yang kena. Terus untuk Wuhan ada di sebelah sini. Ini korbannya udah 5.142. Lumayan jauh. Beda provinsi tuh ya? Iya, kalau di tempatku itu provinsinya Jiangsu. Kalau di sini sudah masuk Hubei. Di Wuhan udah masuk Hubei. Iya, sepi, sudah sepi betul. Orang tuh nggak ada yang keluar rumah. Dari kampus pun juga menghimbau kalau nggak penting-penting betul nggak usah keluar kampus. Jadi sebenarnya Jadi di kamar aja. jadi gelap. Oh nggak mati, nggak ada orang gitu ya? Kayak biasa aja tapi emang nggak ada orang. Terus gimana tadi yang kata Mbak tadi beli makan pasti susah ya karena nggak tetap Iya. kayak muka. Kalaupun ada itu jauh, terus harganya naik pasti. Soalnya orang nyari makan tuh susah. Jadi cara kalian bertahan itu tadi dengan menyetok makanan Iya, tadi. stok makanan. Dan juga otomatis stok kita nggak akan bertahan lama dong. Jadi menghemat juga gitu. Mau keluar juga kemana-mana susah. Terus bisa pulang ke Indonesia ini gimana caranya? Nelpon ke pemerintah kah atau gimana? Enggak, kita kan ada kayak PPIT itu perhimpunan mahasiswa dari Tiongkok Ya. yang itu dari Indonesia untuk Tiongkok. Terus mereka itu PPIT-nya itu berkontribusi terus sama yang pihak KJRI sama KBRI. Terus mereka itu ngabarin siapa-siapa aja didata kan. Terus gimana mau pulang apa segala macam, apa keluhannya, terus apa kekurangannya. Bilang kan masker juga di sana kurang sebenarnya Mbak, susah cari masker di sana. Apotik juga sudah habis semua, dibeli orang Cina atau siapa. Terus di online juga udah habis semua. Pokoknya susah mau dapat masker tuh, keluar juga nggak pakai masker, nggak boleh keluar. Jadi Oke. kami di kamar 2 minggu terakhir ini di kamar aja gitu. Selama itu intensitas komunikasi sama orang tua di Indonesia gimana? Telepon, video call. Video call masih bisa Iya. gitu ya? Kita yang pertama ya alhamdulillah ya dia pulang. Memang awalnya sebelum santernya virus corona ini kita dia nggak suruh pulang karena di tempat dia kan jauh jaraknya. Ada juga beberapa tapi dia juga nggak tahu di lingkungan mahasiswa tempat kuliahnya juga belum terkena. Tapi lama kelamaan ya pemerintah Cina mungkin secara serentak untuk memprotek semuanya ya termasuk di dia bilang Pak kalau tidak pulang kami diisolasi tidak bisa kemana-mana, percuma ada uang tapi nggak bisa belanja. Seperti itu ya, akhirnya ya sudah monggo kita pulang. Nah di dalam perjalanan pulang ya sudah diceritakan 2-3 kali direfund tiketnya, lebih panik lagi dan mamanya kan dengan seperti itu. Kita terus per 2 jam selalu telepon dia, keadaan dia seperti apa, lagi di mana, seperti apa. Apalagi di delay di Nanjing itu sampai dia berangkat 1:30 malam, besok baru bisa berangkat jam 3, jam 2, sampai di Thailand jam 4 baru berangkat lagi jam 9 siangnya ke Jakarta, selesai sampai Jumat kan. Dia ngambil berangkat ke Indonesia, ke Palembang Sabtu siang, di delay lagi di Jakarta sampai sore, delay di Jakarta. Ya kita tambah panik aja kan. Kita perhatikan juga, kita kasih tahu, coba jaga kesehatanmu, jangan sampai terkarantina nantinya di Bandara Soekarno-Hatta karena prediksi kita di Soekarno-Hatta akan lebih ketat karena situ pusatnya Indonesia di Jakarta kan, di mana-mana ke situ semua. Ternyata waktu dapat kabar dari Anissa malah santai-santai aja tuh, cuma lewat aja. Sempat dia 1 hari di sana kan. Kemudian penerbangan ke Palembang sudah penerbangan domestik kan, Jakarta Palembang. Saat kita jemput kok lama tertahan di dalam, banyak wartawan itu kan. Nah, akhirnya ya seperti itulah kejadiannya. Masalah yang virus corona ya kita juga dapat informasi dari media, dan terakhir semalam dari Puskesmas
multi wahana ya seperti itu Pak, tolong diprotek dirinya, pakai masker, jangan banyak keluar dulu, keluar rumah aktivitas dibatasi lah. Nah, seperti itu, banyak-banyak pakai ini kalau setiap kegiatan ya tetap aman. Harapan kita ya yang musibah ini cepatlah berlalu kan, jadi kita bisa beraktivitas, anak kita kuliah bisa terus bisa nyambung. Tapi ya sekarang kan pemerintah Indonesia tadi pagi Menteri Luar Negeri sudah bilang penerbangan ke Cina dan dari Cina ke Cina itu sudah ditutup kan ya. Mungkin dekat-dekat ini belum bisa ke Cina untuk kuliah, walaupun batas kuliahnya sampai tanggal 17. Dari tempat kuliahnya juga diperlonggar, boleh terlambat hadir perkuliahan, nunggu aman semua. Kalau di sana aman, Indonesia belum buka juga penerbangan, tidak bisa juga kita berangkat. Seperti itu. Boleh hubungi puskesmas terdekat, ya. Kalau mau hubungi kami boleh juga. Oke, boleh. Pak, kok bisa jelaskan apa ini urgensi pendataan ini Pak? Pendataan ini Pak, ini kan si Anissa ini, ya, ini kan baru pulang dari Cina ya, jadi harus dibatas selama 14 hari. Orang-orang kontak dengan Anissa juga harus kita pantau juga. Apalagi kontak erat pertama si keluarga ya. Ini ada batuk nggak? Enggak, Mas juga enggak batuk ya?